Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi matematika tentang transformasi. Ada 4 jenis transformasi yang akan kita pelajari, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Sebelum lebih jauh, kita harus memahami dulu apa itu transformasi. Nah, seperti halnya manusia ini yang berubah menjadi seorang ranger, transformasi itu juga adalah suatu perubahan. Tapi bukan berarti perubahan manusia menjadi ranger ya. Akan tetapi, transformasi adalah perubahan bentuk suatu bangun geometri atau pemindahan letak suatu bangun geometri menjadi bentuk geometri lainnya oleh suatu aturan tertentu. Nah, aturannya yang 4 tadi, yang bisa refleksi atau translasi atau rotasi maupun dilatasi. Pertama, kita akan membahas tentang translasi. Apa itu translasi? Terlebih dahulu, mari kita perhatikan gambar seorang anak yang sedang menggeser sebuah meja. Dari gambar tersebut, bisa kita perhatikan bahwa terjadi perubahan pada meja. Apa yang berubah? Apakah bentuk meja? Apakah ukuran meja? Atau posisi meja? Ya, yang berubah adalah posisi atau kedudukan meja. Bentuk meja tetap dan ukuran juga tetap. Jadi, translasi atau pergeseran ini hanya mengubah posisi atau kedudukan, tidak mengubah bentuk ataupun ukuran dari suatu bidang yang ditranslasikan. Oke. Secara matematis, translasi atau pergeseran dapat kita definisikan sebagai pemindahan semua titik dalam bidang tertentu pada jarak dan arah yang sama. Kemudian, bagaimana rumus dari translasi? Nah, karena kita berbicara tadi pemindahan titik, artinya rumusnya tidak terlepas dari titik-titik. Didefinisikan, rumus translasi adalah sebagai berikut. Jika A adalah suatu titik X, Y, artinya titiknya titik asal, kita translasikan oleh T, jadi translasinya juga berupa titik A, B, akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi artinya ada titik asal yang ditranslasikan, ada titik translasi, dan ada titik bayangan atau titik hasil dari translasi. Secara matematis atau notasi bisa dituliskan seperti ini, di mana bayangan itu atau X aksen adalah X tambah A dan bayangan Y aksen itu sama dengan Y tambah B. Sebenarnya cukup satu rumus ini aja, akan tetapi mungkin untuk mempermudah kalian yang tidak terlalu paham akan persamaan, dari rumus ini kita bisa menurunkan dua rumus lain di mana X dan Y atau titik asal itu adalah bayangan dikurangi titik translasi, dan titik translasi itu adalah bayangan dikurangi titik asal. Begitu. Agar kalian memahami bagaimana menggunakan rumus translasi dalam menyelesaikan soal, di sini kita akan berlatih. Ada dua contoh soal yang saya berikan, dan di akhir saya berikan tugas yang harus kalian selesaikan agar kalian bisa memahami lebih bagaimana menggunakan translasi dalam menyelesaikan soal. Untuk nomor 1, di sini soalnya adalah tentukan bayangan dari titik A 2,5 jika ditranslasikan oleh T 3,1. Langkah pertama adalah tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Di soal diketahui ada sebuah titik A 2,5. Artinya, titik A ini adalah titik awal, titik yang ditranslasikan. Berarti di sini A itu adalah titik asal, di mana 2-nya adalah X dan 5-nya adalah Y. Selanjutnya, diketahui juga bahwa di soal itu katanya titik A itu ditranslasikan oleh titik T. Artinya titik T ini berlaku sebagai titik translasi, di mana 3-nya berarti sebagai A dan 1-nya sebagai B.
Langkah selanjutnya adalah tuliskan apa yang ditanyakan dari soal. Dari soal sudah jelas bahwa yang ditanyakan adalah bayangan. Berarti bayangan dari A, yaitu A aksen, terdiri dari X aksen dan Y aksen. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa rumus X aksen adalah X tambah A. Berarti X aksen itu sama dengan X-nya 2, terusan A-nya 3. Berarti 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Untuk Y aksen, rumusnya adalah Y tambah B. Masukkan saja, berarti Y-nya 5 dan B-nya 1. Berarti untuk Y aksennya itu sama dengan 6. Berarti kita mengetahui bahwa A aksennya adalah 5,6. Bayangan dari A adalah 5,6. Untuk soal nomor 2, di sini katanya bayangan dari titik C oleh translasi T 1,-4 adalah C aksen 4,-3. Koordinat dari titik C adalah berapa? Langkah pertama sama, tentukan dulu apa yang diketahui dari soal. Di soal diketahui pertama ada C aksen. C aksen itu 4,-3. Artinya C aksen ini berlaku sebagai bayangan. 4 berarti sebagai X aksen dan minus 3 berarti sebagai Y aksen. Selanjutnya, di soal juga ada sebuah titik T, yaitu 1,-4. Di sini T ini berlaku sebagai titik translasi. Artinya, satunya sebagai A dan min 4-nya sebagai B. Selanjutnya, apa yang ditanyakan dari soal? Yang ditanyakan dari soal adalah koordinat dari titik C. Artinya yang ditanyakan adalah titik asalnya berapa, C-nya berapa, X-nya berapa, dan Y-nya berapa. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa rumus titik asal untuk X itu adalah X aksen kurangi A. Artinya X aksennya 4 dikurangi A-nya 1 itu sama dengan 3. Dan untuk Y rumusnya adalah Y aksen dikurangi B. Y-nya adalah minus 3 dikurangi B-nya minus 4. Min 3 dikurangi minus 4 itu sama dengan 1. Berarti titik asalnya atau koordinat titik C-nya adalah 3,1. Nah, itu dua contoh soal yang saya berikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini soalnya sebanyak 3. Tolong dikerjakan dan tugasnya dikumpulkan ke saya. Terima kasih.